Honors MSI dengan latar belakang keilmuan ilmu kedokteran dasar, dan terhitung mulai tanggal 1 Maret tahun 2019 saya diangkat menjadi dosen dengan penempatan di Prodi D4 Pengobatan Tradisional, Departemen Kesehatan, Fakultas Vokasi, Universitas Erlangga. Sebagai dosen tetap di program studi pengobat tradisional, saya memiliki tantangan tersendiri dalam proses pengajaran. Salah satu tantangan utama yang saya temui adalah bagaimana saya mampu mengintegrasikan pendekatan ilmiah kedokteran modern dengan pengobatan tradisional yang bersifat empiris dan berbasis kearifan lokal. Hal ini menjadi semakin nyata ketika saya ditugaskan untuk membantu mengajar di beberapa mata kuliah, baik itu teori maupun praktikum, dengan teaching yang terdiri dari dosen di program studi yang sesuai dengan keilmuannya dan praktisi dari IDUKA, yaitu industri dunia usaha dan dunia kerja. Sebelum saya ditugaskan dalam membantu proses pengajaran, saya diwajibkan terlebih dahulu untuk mengikuti sit-in kelas pada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang saya tekuni di Prodi Pengobat Tradisional selama 1 semester. Karena latar belakang saya juga yang akademisi dan saya ditempatkan di vokasional, sehingga untuk menunjang kompetensi saya juga mengikuti beberapa pelatihan profesional seperti pelatihan pijat dan spa, baik itu di tingkat nasional yaitu BNSP maupun internasional. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah terapi pijat asing teori yang diajarkan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 1 SKS. Pada mata kuliah ini membahas teori dasar dan prinsip terapi pijat asing dari berbagai negara seperti Cina atau Tiongkok yaitu pijat wina dan refleksi, Swedia yaitu ada Swedish massage, Thailand ada Thai massage, dan aromaterapi massage yang berasal dari berbagai budaya kuno serta prinsip kerja, manfaat, kontraindikasi, dan indikasi penggunaan dalam konteks pengobatan tradisional. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan filosofi pijat asing, yaitu yang terdiri dari Swedish massage, aromaterapi massage, Wina, Thai massage, dan pijat refleksi berdasar pendekatan tradisional. Mahasiswa juga mampu menguraikan teknik-teknik dasar atau gerakan manipulatif dari masing-masing jenis terapi pijat asing secara teoritis. Mahasiswa juga mampu menjelaskan manfaat, indikasi, kontraindikasi, dan efek pemijatan dari berbagai jenis terapi pijat asing secara ilmiah dan sesuai kaidah pengobatan tradisional, serta mahasiswa juga mampu mengintegrasikan teori terapi pijat asing dengan berbagai kasus gangguan kesehatan dalam pelayanan kesehatan tradisional. Mahasiswa vokasi umumnya memiliki latar belakang akademik yang beragam, sehingga dengan kecenderungan yang lebih kuat pada praktik dibandingkan dengan teori. Oleh karena itu, pendekatan pengajaran yang hanya bersifat satu arah itu tidak cukup efektif untuk mengatasi tantangan ini. Rencana pembelajaran pada mata kuliah ini telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan juga kebutuhan industri dan mitra praktek. Sedangkan metode pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya terdiri dengan ceramah, diskusi kelompok, menyelesaikan kasus dan tugas, serta ada pun media pembelajaran yang saya gunakan diantaranya adalah materi dalam bentuk PPT, LCD, pembelajaran melalui hebat e-learning, dan simulasi interaktif guna memperkuat pemahaman mahasiswa. Di samping itu, saya juga bergabung dalam layanan terpadu berupa klinik batra yang dimiliki oleh Prodi Pengobatan Tradisional Fakultas Vokasi Universitas Erlangga dalam memberikan layanan terapi pijat, salah satunya yaitu pijat refleksi yang sesuai dengan keluhan dan kebutuhan dari masyarakat, di mana pada klinik batra ini mahasiswa terlibat aktif sebagai terapis pada layanan tersebut, sehingga mahasiswa dapat langsung mempraktekkan teori maupun praktikum yang didapat di dalam kelas dengan masyarakat ataupun pasien yang ada atau yang datang pada klinik batra tersebut. Adapun dalam mata kuliah ini saya bertugas menyampaikan materi dengan topik pijat refleksi ekstremitas bawah, yaitu pada pertemuan ke-13. Capaian pembelajaran topik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep refleksi pada ekstremitas bawah secara benar dan tepat. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan perangkat pembelajaran berupa RPP dan kontrak perkuliahan atau KK, serta metode pembelajaran dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana materi berupa PPT sudah saya tahukan pada LMS Hebat Uner. Kemudian ada pun interaksi dengan mahasiswa dilakukan melalui pemberian kesempatan bertanya dan diskusi kepada mahasiswa di awal dan di akhir perkuliahan.
Guna mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa, di awal diberi kesempatan untuk bertanya guna mengetahui kesiapan mahasiswa untuk memulai pembelajaran, sedangkan untuk pertanyaan di akhir atau diskusi dengan mahasiswa di akhir pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami materi yang sudah mereka dapatkan. Untuk asesmen capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah ini dilakukan melalui kombinasi penilaian formatif dan sumatif yang mencerminkan tercapaian tujuan pembelajaran berupa penilaian kegiatan partisipatif mahasiswa di mana yang dimulai yaitu kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok dengan bobot penilaian 25%, proyek mahasiswa berupa laporan penyelesaian kasus dengan bobot 30% dan penilaian sumatif berupa UTS dan UAS yang masing-masing berjumlah atau berbobot 15%. Berikut ini saya akan menyajikan video perkuliahan terapi pijat asing di Prodi D4 Pengobat Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini adalah penyampaian materi untuk terapi mata kuliah terapi pijat asing yang hari ini sudah memasuki topik yang pertemuan ke-13. Semoga materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bisa diingat kembali dan di-refresh kembali ya. Untuk materi atau topik pada terapi pijat asing di pertemuan ke-13 ini yaitu topiknya adalah pijat refleksi ekstremitas bawah. Kalau kemarin kalian di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah mendapat mata kuliah terapi pijat asing dengan topik ada Swedish, ada aromaterapi, kemudian ada tuina, ada Thai massage, maka hari ini kalian atau di pertemuan terakhir ini untuk terapi pijat refleksi. Nah, kebetulan di pijat refleksi ini nanti akan ada dua topik, yaitu topik untuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Untuk pertemuan minggu depan nanti ada ekstremitas yang atas. Kenapa duluan ekstremitas bawah sih? Karena biasanya ekstremitas bawah itu lebih banyak titiknya dibandingkan dengan ekstremitas atas. Ya. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu proses dan konsep refleksi itu bagaimana, teori refleksiologi, karena ini masih pertemuan pertama untuk materi atau topik pijat refleksi, walaupun ini topik hari ini adalah kita fokus untuk pijat refleksi yang ekstremitas bawah. Nah, kemudian yang ketiga, anatomi tubuh yang dipetakan di telapak kaki. Jadi titik-titik refleksi yang ada di telapak kaki itu apa aja sih? Nanti kita akan pelajari hari ini. Kemudian manfaat refleksiologi, kontraindikasi dan apa yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan pemijatan refleksi dan bagaimana reaksi pemijatan refleksi pada beberapa kasus. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin di sini teman-teman semuanya ada yang sudah tahu, ada mungkin atau pernah mendengar kayak gitu kan. Apa sih itu refleksiologi? Mungkin bisa mengacungkan tangan yang paham. Oke, silakan. Oke, baik. Gimana refleksiologi, Mbak Sela? Terapi yang biasanya dengan tekanan pada titik tertentu. Oke, bisa. Berarti terapi dengan melakukan penekanan pada beberapa titik-titik tertentu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang pernah mendengarkan apa sih itu refleksiologi, atau mungkin kalian pernah ke mall nih, kemudian lihat tuh kan ada tuh biasanya gerai-gerai yang menawarkan pijat refleksi. Nah, kalian nggak penasaran apa sih itu pijat refleksi kayak gitu? Ada nggak? Mungkin Mbaknya apa sih refleksiologi menurut Mbak Sabita ya, benar ya? Iya. Menurut saya sendiri itu pijat refleksi itu sama yang dijalankan sama Mbak Sela, itu penekanan di area titik tertentu dari mulai ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara apa itu refleksiologi, sebenarnya balik lagi ke kata logi. Logi itu kan pasti ilmu ya. Nah, kalau refleksiologi apa? Berarti ilmu yang mempelajari pengobatan secara holistik, secara menyeluruh berdasarkan apa? Prinsip terhadap titik-titik atau area pada kaki atau pada ekstremitas bawah maupun pada ekstremitas atas tangan yang berhubungan dengan bagian tubuh atau organ tubuh yang dari kepala sampai dengan kaki. Nah, ada juga pengertian terkait dengan refleksiologi bahwa refleksiologi ini adalah metode untuk mengaktifkan healing power atau titik-titik dari pijat refleksi atau dari refleksi itu yang ada di dalam tubuh kita dengan cara melakukan penekanan. Tadi benar tadi Mbak Sabita sama Mbak Sela bahwa dengan pemijatan pada titik-titik refleksi maka kita akan mengaktifkan healing power dari titik tersebut. Kita masuk ke slide berikutnya adalah ini, apa sih maksudnya working hand sama supporting hand? Nah, working hand sama supporting hand itu adalah tangan yang kita gunakan pada saat proses pemijatan refleksi. Kalau working hand berarti adalah tangan yang kita gunakan untuk melakukan penekanan.
Misalnya kalau kita melakukan penekanan pada kaki, kayak gitu kan, pada kaki, maka yang menjadi supporting hand itu adalah tangan yang membantu atau menahan kaki, kemudian yang working hand itu adalah tangan yang nantinya akan melakukan penekanan pada titik refleksi itu, tergantung dari keluhan atau organ yang nantinya akan kita lakukan pemijatan refleksi. Begitu ya. Selanjutnya ini adalah proses dan konsep bagaimana refleksi itu bekerja. Ini di dalam refleksi itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah zona tubuh. Di titik refleksi itu berbeda dengan beberapa teori atau terapi pijat yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya. Maka kalau di pijat refleksi ini ada yang kita sebut dengan zona tubuh. Nah, zona tubuh itu apa? Zona tubuh itu berarti kita mengenali area tubuh atau zona meridian untuk memahami hubungan antara titik refleksi dengan organ yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada yang kita sebut dengan pengkristalan. Nah, biasanya pada saat melakukan pemijatan itu kita sering menemukan beberapa titik-titik itu yang mengalami sumbatan, atau mungkin ada titik-titik itu yang agak keras pada saat kita melakukan penekanan. Nah, itu berarti kita sebut dengan adanya pengkristalan pada titik refleksi tersebut. Apa yang akan mengakibatkan kalau misalnya ada pengkristalan? Maka dia dapat menghambat sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada reaksi pemijatan. Pijatan pada titik refleksi ini juga dapat menimbulkan aliran listrik. Jadi kalau misalnya di batra itu kita biasanya dengan deki ya, biasanya kan ya enak kayak gitu kan. Nah, atau kalau misalnya bahasa Indonesianya itu kita sebut dengan ada sensasi seperti kesetrum. Dia itu mungkin seperti kesetrum nyeri, tapi nyerinya itu enak kayak gitu ya. Jadi itu ya biasanya didapatkan pada saat proses pijat refleksi, pada saat kita melakukan penekanan pada titik refleksi. Ini adalah teori refleksi. Nah, ini nanti kita akan mempelajari beberapa garis-garis atau zona-zona yang ada di dalam tubuh untuk pembagiannya. Ada tubuh itu ada zona, di sini kita membagi menjadi zona longitudinal sama zona transversal. Di mana zona yang longitudinal itu dia terbagi menjadi 10 garis longitudinal antara kaki kanan dan kaki kiri. Begitupun sama misalnya tangan kanan dan tangan kiri. Kan kalau misalnya pada saat sekarang saya menunjukkan kaki kan tidak sopan ya. Jadi saya anggap bahwa tangan ini adalah kaki kayak gitu. Jadi di mana 10 garis longitudinal itu adalah 5 di kaki sebelah kanan dan 5 di kaki sebelah kiri. Sedangkan 4 garis transversal itu dianya nanti itu akan memetakan tubuh menjadi 4 bagian. Jadi kaki itu nanti ada garis transversal sama garis longitudinal. Kemudian ada kita sebut dengan cross reflex. Kenapa sih ada cross reflex? Karena di sini ternyata kalau untuk cross reflex itu biasanya penekanan atau pemijatan yang kita lakukan pada kaki itu sama dengan organ yang ada pada pemijatan pada yang kita lakukan pada tangan. Sehingga biasanya kalau untuk cross reflex itu pada saat proses pemijatan pijat refleksi itu kalau misalnya ada beberapa pasien mungkin atau beberapa orang yang pengen melakukan pemijatan refleksi itu rata-rata kalau kita temukan biasanya di tempat pemijatan spa itu biasanya cuma bagian kaki aja kayak gitu kan. Karena pada saat kita melakukan pemijatan pada bagian kaki sama sebenarnya dengan kita melakukan pemijatan pada titik-titik daerah di area tangan. Karena tangan sama kaki itu sama, sehingga mungkin kalau misalnya kakinya yang bermasalah atau mungkin ada kelainan tidak bisa dilakukan pemijatan pada titik refleksi kaki, maka kita bisa menggantinya dengan titik refleksi pada bagian tangan. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian ini cerminan tubuh. Jadi karena titik refleksi ini digambarkan dari telapak kaki dan telapak tangan untuk organ tubuh kepala sampai dengan kaki, sehingga kita menyebutkan adalah cerminan tubuh. Jadi telapak kaki ini maupun telapak tangan dia dapat mencerminkan kondisi di dalam tubuh kita. Jadi apapun yang dirasakan biasanya kalau misalnya di beberapa titik itu ada kayak sumbatan atau mungkin ada masalah, misalnya contoh kita lagi diare atau mungkin kita lagi konstipasi, kemudian kita lakukan penekanan pada titik yang di area organ pencernaan, maka itu bisa terdeteksi bahwa oh mungkin ini ada sedikit sumbatan kayak gitu karena ini agak keras pada saat kita melakukan penekanan. Biasanya ada seperti itu karena titik-titik yang ada di area kaki maupun area tangan itu merupakan cerminan tubuh kita. Ini adalah anatomi
tubuh yang dipetakan di telapak kaki. Jadi ini adalah organ-organnya ya, bisa dilihat bahwa ternyata pada saat telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri kita satukan, maka dia akan menjadi sebuah organ yang ada di dalam tubuh kita yang dari atas sampai dengan bawah. Jadi dari head to toe. Oke, ini adalah titik-titiknya. Nah, titik-titik tadi atau organ ini ternyata setelah dipetakan menjadi titik-titik itu bukan hanya organ, tapi juga ada titik saraf, ada titik organ-organ kayak gitu. Nah, itu dia berjumlah ada berapa? Ada 60. Apakah itu harus dihafalkan? Tidak, karena pasti akan lenyap kayak gitu kan. Jadi dipahami berdasarkan kasus. Jadi misalnya organ kasus apa? Kasus pencernaan, maka kita fokus pada organ pencernaan. Kalau ini adalah menggambarkan organ, maka yang ini dia menggambarkan tulang belakang kita ya. Jadi mulai dari cervical sampai dengan tulang ekor ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa mungkin nyeri-nyeri, itu bisa kalian lakukan pemijatan nyeri-nyeri di punggung, bisa kalian lakukan pemijatan di area bagian dalam kaki, karena itu menunjukkan atau itu adalah organ, kalau misalnya kita kaitkan dengan organ dalam tubuh, itu merupakan organ yang berhubungan dengan tulang belakang. Ini adalah sisi punggung kaki yang bagian luar juga ada. Kalau misalnya ada yang sakit gigi, kalian bisa, ada yang gambar warna kuning itu, kalian bisa melakukan titik pemijatan refleksi pada tiga titik tersebut kayak gitu. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba sakit gigi, itu boleh tuh ambil dipencet-pencet. Oke. Kemudian ini adalah sisi samping bagian dalam yang tadi saya sampaikan, bahwa ini menunjukkan dia untuk tulang belakang dari cervical sampai dengan tulang ekor. Ini adalah bagian luar. Nah, bedanya bagian luar laki-laki dan perempuan itu hanya terletak pada ovarium sama testis, atau laki-laki kan pasti nggak mungkin ovarium ya guys, kayak gitu kan ya. Jadi kalau laki-laki pasti kita sebut dengan itu adalah titik testis, kalau perempuan kita sebut dengan itu adalah titik ovarium. Tapi tempatnya sama, cuman cara penyebutan. Jadi jangan sampai salah, dilihat jenis kelamin pasien kalian pada saat melakukan pemijatan ya. Jangan sampai salah, karena saya perempuan jadi saya sudah terpatri bahwa itu adalah titik ovarium, tapi kebetulan kalian dapat pasiennya itu adalah laki-laki. Kemudian kalian, oh iya Pak, ini saya lakukan penekanan pada titik ovarium. Kaget bapaknya, saya nggak punya ovarium kayak gitu ya. Oke, jadi itu harus dipastikan kembali karena sama, cuman perbedaan penyebutan nama aja. Ini adalah pembagian zona longitudinal, tadi yang saya sampaikan 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri sehingga berjumlah 10. Ini adalah zona-zonanya, jadi tadi ada 5, jadi sama kanan, 5 sebelah kiri itu sama. Jadi kalau misalnya zona 1 adalah dari ujung ibu jari, dia nantinya itu akan berhubungan, tapi dia melewati tungkai dulu. Tungkai, jadi ibu jari kaki ya, ibu jari kaki, kemudian melewati tungkai, dan kemudian ke tubuh, ke kepala, ke otak, ya menyampaikan pesan ya pasti ke otak, kemudian dia ke bawah ke lengan terus menuju ibu jari tangan. Jadi ada kaitan antara jari kaki sama jari tangan. Begitupun untuk yang zona 2 berarti ada telunjuk. Jalannya sama, tungkai, kemudian dia nanti ke kepala, ke otak, kemudian ke telunjuk tangan gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang jari kaki tengah, kemudian jari kaki manis ya, kalau misalnya kita bilang itu yang keempat, kemudian yang kelima adalah jari kaki yang kelingking. Jadi jari kaki itu sama dengan hubungannya dengan jari yang ada di tangan. Nah, itu kita sebut dengan zona. Jadi saling berhubungan, zona longitudinal. Ini adalah pembagian berdasarkan zona transversal. Kalau tadi longitudinal ada 10, 5 jari-jari kanan dan 5 jari-jari kiri, maka kalau misalnya kita zona transversal, kita membagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu adalah zona pertama, dia itu adalah bagian kepala, leher, sama tengkuk. Sedangkan zona yang kedua itu adalah daerah dada, perut, sama lengan atas. Ya, jadi ini ya, kalau kita dada, perut, sama lengan atas. Nah, kemudian zona ketiga apa? Bagian perut bawah. Zona yang keempat adalah tungkai dan kaki.
Jadi kalau misalnya kita membagi di bagian tubuh kita, tapi kalau misalnya di kaki, maka kaki itu biasanya kita lakukan batas. Jadi dia ada batas pakai garis. Dulu waktu saya melewati proses pelatihan seperti kalian itu, gambar kakinya itu digambar pakai spidol. Ini adalah pembagian zona transversal tadi yang sudah saya sampaikan, dan ini adalah yang saya sampaikan tadi adalah cross reflex atau refleks silang. Jadi refleks silang itu adalah contoh misalnya daerah bahu sama dengan daerah panggul. Kemudian lengan atas sama dengan tungkai atas. Kemudian sikut sama dengan lutut, kan? Kemudian lengan bawah ini berarti sama dengan tungkai bawah. Kemudian kalau pergelangan tangan itu dengan pergelangan kaki. Kemudian kalau telapak tangan berarti sama dengan telapak kaki. Makanya tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya kita melakukan penekanan atau pemijatan pada telapak kaki itu sama aja dengan kita melakukan pemijatan pada telapak tangan. Cuman kalau di tempat-tempat spa itu biasanya tangan dan kaki tetap harus kita lakukan proses pemijatan untuk pijat refleksi. Kemudian ini juga belakang tangan sama dengan punggung kaki ya. Oke, ini adalah contoh dari gambar refleks silang. Nah, tadi ya, kalau kita proses seperti apa nih namanya ini, membentuk huruf U, maka akan terlihat bahwa itu adalah sama. Oke, ini adalah manfaat refleksiologi. Manfaat refleksiologi di sini ada beberapa hal, yaitu ada untuk melancarkan aliran darah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga keseimbangan, serta menjaga kesehatan tulang agar tidak mudah rapuh. Ini ada banyak sekali manfaatnya, tapi mungkin ini nanti poin-poin aja yang saya sampaikan, terutama biasanya pijat refleksi itu erat kaitannya dengan stres, ya kan ya. Apakah pijat refleksi mampu mengatasi stres? Kalau berdasarkan beberapa penelitian itu dia mampu mereduksi atau menurunkan stres, karena ternyata pijat refleksi itu dia bersifat sedatif. Nah, sedatif ini yang dia berfungsi untuk apa? Untuk mengurangi ketegangan pada saraf, sehingga pada saat kita mengalami stres kemudian kita melakukan pemijatan refleksi, maka kita akan merasa lebih rileks kayak gitu. Ya, karena dia dapat mempengaruhi sistem saraf dan juga dapat meningkatkan aktivasi sistem vegetasi yang ada di dalam tubuh untuk mengontrol otak dan sistem saraf. Nah, kemudian yang kedua adalah misalnya contoh kita habis pegel-pegel nih, capek-capek kayak gitu tuh kan. Biasanya saat bekerja biasanya otot kan butuh energi nih. Yang dibakar apa? Otomatis energi anaerob maupun aerob maupun anaerob. Nah, biasanya terjadi penumpukan asam laktat, seseorang tuh menjadi tambah pegel-pegel kaki. Nah, kemudian kita lakukan pemijatan. Contohnya misalnya salah satunya kita melakukan pemijatan pijat refleksi. Nah, apa yang terjadi? Apakah mempengaruhi atau berefek karena dengan melakukan pemijatan refleksi itu kita bisa membongkar tumpukan asam laktat tadi dengan teknik yang kita berikan pada saat melakukan pemijatan refleksi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin di sini pernah pijat kayak gitu, kemudian pijat ternyata dia akhirnya merasa tambah pegal-pegal, itu sebenarnya efek positif. Karena tumpukan asam laktat tadi itu dipecah sehingga efeknya pasti seseorang setelah melakukan pemijatan pasti dia akan tetap merasa pegal-pegal, tapi beberapa hari kemudian dia akan hilang dengan sendirinya. Itu karena tadi dia menghancurkan tumpukan asam laktat yang menyebabkan tadi nyeri dan pegal-pegal. Oke. Ini adalah beberapa juga manfaat dari pijat refleksi, bisa sebagai promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Nah, biasanya yang perlu diperhatikan adalah pijat refleksi tidak boleh dilakukan setiap hari. Dia biasanya idealnya dia lakukan 2 hari sekali atau 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian setiap titik refleksi ini biasanya dapat dilakukan simulasi selama kurang lebih 5 menit. Kalau misalnya ada proses kristalisasi yang cukup keras, maka bisa dilakukan lebih dari 5 menit. Kemudian kalau misalnya pasien merasa kesakitan pada titik yang kalian tekan, itu mungkin bisa dilewati terlebih dahulu, kemudian melakukan pemijatan atau penekanan pada beberapa titik yang lain. Kemudian pakailah krim, karena di pijat refleksi ini biasanya kita melakukan penekanan, mungkin ada effleurage juga teknik yang kita gunakan, cuman ini kan tidak menggunakan minyak ya, dan tidak menggunakan tidak menggunakan minyak, sehingga mungkin
kita bisa menggantinya dengan krim ataupun minyak zaitun yang terdekat dengan kita aja. Oke, ini adalah teknik manipulasi atau rangsangan pijat refleksi. Dia dibagi menjadi dua, ada kondisi kekurangan energi atau yin dan kondisi kelebihan energi atau yang. Jadi di sini ada kondisi-kondisi di mana kalau misalnya pasien yin itu berarti terlihat lemah ya, tapi kalau pasien yang itu pasti terlihat lebih bersemangat, datang tuh bersemangat banget kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi kondisi-kondisi seperti itu? Nah, kalau kondisi yin berarti kita tahu bersama kan pasti juga dengan penguatan, tapi kalau kondisi yang kita lakukan dengan pelemahan. Nah, ini biasanya kalau penguatan kita biasanya akan memberikan penekanan itu, tekanan itu dilakukan dengan tekanan yang sedang. Tapi kalaupun yang pelemahan, ini biasanya teknik rangsangan yang kita berikan adalah tekanan yang lebih kuat. Oke. Ini adalah beberapa kontraindikasi yang jelas, sama sebenarnya kontraindikasi untuk beberapa pemijatan, bukan hanya pijat refleksi, tapi beberapa pijat yang lain. Pastikan seseorang itu tidak lagi dalam kondisi kenyang atau sangat lapar. Kemudian beberapa pijat itu mungkin tidak mengharuskan pasien-pasien yang mungkin memiliki penyakit yang cukup berat gitu ya. Karena ini akan berhubungan dengan yin dan yang tadi, sehingga pasien itu harus dalam keadaan rileks, tidak sedang marah atau tidak sedang sedih sekali gitu. Dan hindari untuk menjaga keamanan kita, kita menghindari untuk pasien-pasien yang mempunyai mungkin penyakit yang menular gitu ya, atau pasien-pasien yang mempunyai luka pada beberapa titik pemijatan refleksi. Oke, ini adalah beberapa reaksi, tapi saya langsung lanjut ke ini. Beberapa reaksi yang mungkin muncul akibat pemijatan biasanya yang paling banyak itu adalah shock. Ya, shock karena apa? Karena mungkin dia terlalu lapar atau terlalu kenyang. Akhirnya tiba-tiba dia lemes, keringetan dingin kayak gitu pada saat proses pemijatan refleksi. Atau bisa juga kejang otot atau bahkan bengkak atau memar. Ada 3 hal ini yang biasanya sering banget kita temui pada saat kita melakukan proses pemijatan, terutama untuk pijat refleksi, karena pemijatan refleksi itu kita akan melakukan penekanan pada beberapa titik-titik tertentu. Ya. Jadi ini adalah gejala, penyebab, dan bagaimana mengatasinya. Kita hentikan dulu. Kemudian kita berikan, kalau misalnya dia shock, kita berikan mungkin makanan yang bersifat manis. Kemudian kalau dia kejang otot, maka kita hentikan pemijatan atau penekanan pada titik tertentu. Dan kalau misalnya dia bengkak atau memar, maka kita hentikan juga pemijatan pada titik tertentu atau pemijatan pada titik tersebut, dan kita balur dengan minyak. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Bu, kan pijat refleksi kan banyak macamnya Bu, ada juga yang pakai alat itu, ada juga pakai kayu. Itu sama halnya dengan pijat yang kita pakainya jari-jari. Itu apakah sama gitu? Oke, jadi pemijatan refleksi itu sebenarnya ada banyak, bisa menggunakan secara manual dengan tangan kita, bisa juga dengan menggunakan alat yang banyak dijual di pasaran kayak gitu. Apakah sama? Sama. Tergantung dengan kekuatan kita, misalnya kalau kita dan kenyamanan. Kalau misalnya kita sebagai terapis, kita nyaman dengan melakukan dengan tangan, maka kita lakukan dengan tangan. Kemudian tapi kalau misalnya lebih nyaman dan lebih kuat merasa penekanannya dengan alat, maka boleh dengan bantuan alat. Tapi efeknya insya Allah tetap sama. Cukup ya? Oke. Baik teman-teman, ini karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ini adalah kasus atau adalah tugas untuk pertemuan kita pada pertemuan ke-13 sebelum kita masuk ke 14 dan UAS. Saya ada 4 kasus karena pada topik ke-13 ini metodenya yaitu kita nanti akan ada penyelesaian kasus, maka ada 4 kasus. Ini karena kelasnya ini cukup besar ya, jadi saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi menjadi 4 kelompok, dan ini adalah dari masing-masing kelompok itu akan mendapatkan kasus yang berbeda-beda. Ya, nah nanti akan saya sematkan juga di Hebat e-learning untuk petunjuk tugasnya seperti apa, dan ini dikumpulkan paling lama 2 minggu setelah pertemuan. Saya akhiri kelas pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran terkait proses pembelajaran yang saya lakukan selama menjadi dosen di Prodi D4 Pengobat Tradisional, Departemen Kesehatan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, khususnya di mata kuliah terapi pijat asing. Demikian, terima kasih saya ucapkan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.